Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zaki SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan teman-teman manajemen kelas 6A yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu untuk melaksanakan perkuliahan metodologi penelitian bisnis. Untuk selanjutnya, izinkanlah kami dari kelompok 7 untuk menyampaikan materi mengenai kerangka teoretis dan juga pengembangan hipotesis. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai kerangka teoretis dan juga pengembangan hipotesis. Sebelumnya, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Ari Gustiana Sihombing selaku pemateri, kemudian ada Anissa Daini Putri selaku pemateri, saya Alicia Sundari selaku moderator dan juga pemateri, kemudian ada Agung Mediana selaku pemateri. Sebelum berlanjut ke pembahasan berikutnya, di sini ada gambaran daripada alur sebuah penelitian dari mulai observasi sampai dengan menentukan sebuah pengambilan keputusan. Materi yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama ada kebutuhan kerangka teoretis dan juga variabel dan jenis-jenisnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian ada kerangka dan komponen kerangka teoretis akan disampaikan oleh saudara Agung Mediana. Kemudian ada pengembangan hipotesis dan juga definisi hipotesis yang akan dijelaskan oleh saudari Anissa Handaini Putri. Kemudian selanjutnya ada pernyataan hipotesis dan keuntungan manajerial yang akan disampaikan oleh saudara Ari Gustiana Sihombing. Materi mengenai kebutuhan kerangka teoretis dan juga materi variabel akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama mengenai kebutuhan kerangka teoretis. Kebutuhan kerangka teoretis atau kerangka teoretis ini membahas mengenai keterkaitan di antara variabel yang dianggap integral dengan dinamika situasi-situasi yang sedang diselidiki. Mengembangkan kerangka teoretis ini membantu kita mengendalikan atau berhipotesis dan menguji hubungan tertentu, serta dengan demikian meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika situasi. Dengan adanya kerangka teoretis ini, kita akan sangat dipermudah dalam penelitian. Oleh karenanya, kerangka teoretis ini sangatlah penting sekali dalam menyusun sebuah penelitian. Dari kerangka teoretis ini, kita kemudian bisa mengembangkan hipotesis-hipotesis yang mana hipotesis ini bisa diuji untuk valid atau tidaknya dengan menggunakan analisis statistik. Nah, untuk selanjutnya materi mengenai variabel. Apa sih variabel itu? Variabel ini adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai dapat berbeda pada waktu berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk benda atau orang yang berbeda. Untuk selanjutnya, materi mengenai jenis-jenis variabel. Nah, jenis-jenis variabel ini ada 4. Yang pertama ada variabel terikat, kemudian ada variabel bebas, kemudian ada variabel moderasi, dan kemudian ada variabel intervening. Yang mana keempat jenis variabel ini memiliki sifat, yaitu sifatnya ada diskrit yang membedakan, misalnya variabel pria wanita, kemudian ada sifatnya itu kontinu, misalnya ada usia individu, seperti itu. Yang pertama, ada variabel terikat, yang mana variabel terikat ini merupakan variabel yang menjadi minat utama dari seorang peneliti. Karena variabel terikat ini merupakan hal yang dibahas atau hal yang dideskripsikan, dijelaskan variabilitas dan juga diprediksi hasilnya oleh seorang peneliti. Dalam sebuah penelitian, bisa ada lebih dari satu variabel terikat yang mana nantinya diperlukan analisis statistik multivariat untuk mengujinya. Selanjutnya ada variabel bebas, yang mana variabel bebas ini adalah salah satu hal yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun secara negatif. Artinya apa? Artinya saat variabel bebas ada, maka variabel terikat juga ada. Dan dengan setiap unit kenaikan pada variabel bebas, terdapat juga kenaikan ataupun penurunan pada variabel terikat. Bismillahirrahmanirrahim, saya Agung Mediana. Untuk materi yang selanjutnya yaitu masih mengenai jenis-jenis variabel. Jenis variabel yang selanjutnya adalah variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat hubungan atau juga pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Maksudnya seperti apa? Jadi
variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen. Nah, peran dari variabel moderasi ini yaitu memperkuat pengaruh tersebut. Nah, saya contohkan seperti ini. Misal saya itu merupakan seseorang yang ingin menjadi atlet pesepak bola yang sukses di masa yang akan datang. Nah, sebut saja target saya itu atau target menjadi pesepak bola yang sukses itu merupakan variabel dependen saya. Nah, variabel independennya yaitu saya itu saat untuk mencapai kesuksesan menjadi pesepak bola itu saya melakukan variabel independen yaitu dengan melakukan berlatih atau latihan. Nah, saya itu misalnya berlatih setiap hari, kemudian saya mengikuti sekolah sepak bola. Nah, itu merupakan variabel independennya. Nah, apakah variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen? Maksudnya, apakah dengan saya berlatih itu berpengaruh terhadap kesuksesan saya menjadi pesepak bola di masa yang akan datang atau justru sebaliknya. Nah, variabel moderasi ini jadi memperkuat apakah latihan saya itu berpengaruh terhadap kesuksesan saya di masa yang akan datang, ataukah atau sebaliknya jika saya berlatih dengan sungguh-sungguh ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap kesuksesan saya menjadi pesepak bola di masa yang akan datang, maka variabel moderasi ini tidak ada. Jadi dengan kata lain, jika variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen, maka variabel moderasi itu pasti ada. Akan tetapi jika variabel independen itu tidak mempengaruhi variabel dependen, maka variabel moderasi itu tidak akan ada. Contohnya seperti itu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai variabel intervening. Apa itu variabel intervening? Jadi variabel intervening adalah variabel perantara atau berfungsi sebagai mediator. Maksudnya seperti apa? Saya kembali mencontohkan. Saya merupakan seorang yang memiliki bakat bernyanyi. Saya memiliki suara yang bagus, begitu. Kemudian saya itu sering berlatih. Saya itu ingin menjadi seorang yang penyanyi yang sukses, atau saya itu ingin menjadi artis. Nah, sebut saja menjadi artis itu merupakan variabel dependen saya. Kemudian bakat dan juga latihan saya untuk bernyanyi adalah variabel independen. Kemudian apa peran dari variabel intervening ini? Nah, variabel intervening ini jadi merupakan perantara atau mediator. Nah, bagaimana sih caranya agar saya itu bisa menjadi seorang penyanyi yang sukses atau menjadi seorang artis? Yaitu dengan adanya variabel intervening. Nah, variabel intervening ini perantara, contohnya seperti saya itu mengikuti ajang pencarian bakat. Misalnya saya contohkan seperti Indonesian Idol dan sebagainya. Nah, ajang pencarian bakat ini atau Indonesian Idol ini merupakan variabel interveningnya. Jadi variabel independen saya yaitu saya bisa bernyanyi, saya memiliki suara yang bagus, kemudian saya juga sering latihan. Kemudian saya itu ingin menjadi seorang penyanyi yang sukses, yaitu merupakan variabel dependen saya. Nah, dengan apa saya menjadi penyanyi yang sukses itu, yaitu tentunya dengan mengikuti ajang pencarian bakat, sehingga
bakat saya itu atau kemampuan saya bernyanyi itu dapat dilihat oleh orang lain, yang kemudian itu dapat menjadi perantara atau mediator agar saya menjadi penyanyi yang sukses atau saya menjadi artis di masa yang akan datang. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kerangka teoritis dan juga komponen kerangka teoritis. Yang pertama yaitu kerangka teoritis. Apa yang dimaksud dengan kerangka teoritis? Kerangka teoritis merupakan suatu model yang digunakan untuk menggambarkan atau menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya suatu teori mengatakan bahwa menggunakan handphone atau memainkan ponsel di ruangan yang redup atau bahkan gelap itu dapat merusak kesehatan dari mata. Kemudian faktor-faktornya faktor-faktor yang telah diketahui adalah banyak orang atau banyak manusia yang sudah mengalami kerusakan atau mengalami gangguan kesehatan mata. Nah, kerangka teoritis ini merupakan merupakan hal yang menggambarkan atau menerangkan bahwa ternyata menggunakan ponsel dalam ruangan yang redup atau bahkan gelap itu dapat menyebabkan kegangguan atau bahkan kerusakan mata. Kemudian penyusunan teori. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Nah, jadi teori yang tadi itu seperti teori bahwa yang mengatakan bahwa menggunakan ponsel dalam keadaan atau ruangan yang gelap atau redup itu dapat mengganggu kesehatan mata. Nah, kemudian dari hal tersebut itu disusun menjadi suatu teori atau menjadi suatu ilmu baru, sehingga apa yang telah ditemukan dari hal tersebut itu dapat bermanfaat bagi manusia ke depannya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep. Konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Namun dalam secara sederhananya, konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Jadi konsep ini merupakan karakteristik suatu peristiwa atau yang dikaitkan dengan peristiwa, objek atau kondisi atau perilaku tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai 5 fitur dasar yang harus digabungkan dalam setiap teori kerangka retikal. Yang pertama yaitu variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus diidentifikasi dengan jelas dan diberi label dalam diskusi. Kemudian yang kedua, diskusi harus menyatakan bagaimana 2 atau lebih variabel terkait dengan satu lain. Ini harus dilakukan untuk hubungan yang penting yang diteorikan ada di antara variabel. Kemudian yang ketiga adalah jika sifat dan arah hubungan dapat diteorikan atas dasar tersebut dari temuan penelitian sebelumnya, maka harus ada indikasi di dalamnya tentang mengapa kita mengharapkan hubungan untuk eksis, atau hubungan itu tentang apakah hubungan itu positif atau negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa kita mengharapkan hubungan untuk tetap eksis, dan argumen tersebut bisa ditarik dari temuan penelitian sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah diagram skematis dari rangka teoritis harus diberikan sehingga pembaca dapat melihat dan dengan mudah memahami hubungan berteori. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih kepada moderator, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pengembangan hipotesis. Setelah kita mengidentifikasi variabel penting dalam suatu situasi dan hubungan di antara mereka melalui penalaran logis dalam kerangka teoritis, kita berada dalam posisi untuk menguji apakah hubungan yang telah diteorikan sebenarnya benar. Dengan menguji hubungan ini secara ilmiah melalui analisis statistik yang tepat atau melalui analisis kasus negatif dalam penelitian kualitatif, kita bisa memperoleh informasi yang dapat diandalkan tentang jenis hubungan apa yang ada di antara variabel yang berhubungan dalam sebuah masalah. Hasil tes ini menawarkan kepada kita beberapa petunjuk tentang apa yang dapat diubah dalam situasi untuk menyelesaikan masalah. Merumuskan pernyataan yang dapat diuji, seperti itu disebut pengembangan hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang dispekulasi secara logis antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan diduga atas dasar jaringan asosiasi yang didirikan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan mengkonfirmasi hubungan yang dispekulasi, diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Seperti contoh, jika pilot diberikan pelatihan yang memadai untuk menangani situasi keramaian di udara, pelanggaran keselamatan udara akan berkurang. Hal tersebut adalah pernyataan yang dapat diuji. Dengan mengukur sejauh mana pelatihan yang diberikan kepada berbagai pilot dan jumlah pelanggaran keselamatan yang dilakukan oleh mereka selama periode waktu tertentu, kita dapat secara statistik memeriksa hubungan antara kedua variabel ini untuk melihat apakah ada korelasi negatif yang signifikan antara keduanya. Jika kita menemukan ini terjadi, maka hipotesis dibuktikan. Artinya yaitu dengan memberikan lebih banyak pelatihan kepada pilot dalam menangani ruang keramaian di udara akan mengurangi pelanggaran keselamatan. Jika korelasi negatif yang signifikan tidak ditemukan, maka hipotesis tidak akan dibuktikan. Dengan konvensi dalam ilmu sosial untuk menyebut hubungan signifikan secara statistik, kita harus yakin bahwa 95 dari 100 hubungan yang diamati akan berlaku. Hanya akan ada 5% kemungkinan bahwa hubungan tidak akan terdeteksi. Selanjutnya yaitu format pernyataan hipotesis, yaitu pernyataan jika maka atau if then statement. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji dari hubungan di antara variabel. Hipotesis juga dapat menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok atau di antara beberapa kelompok sehubungan dengan satu variabel atau banyak variabel. Untuk memeriksa apakah ada atau tidak hubungan atau perbedaan yang ditemukan, hipotesis ini dapat ditetapkan baik sebagai persoalan atau dalam bentuk pernyataan if then atau pernyataan jika maka. Dua format dapat dilihat dalam dua contoh berikut. Contoh pertama yaitu karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti sakit, dan contoh kedua yaitu jika karyawan lebih sehat, maka mereka akan lebih jarang cuti sakit. Materi selanjutnya yaitu hipotesis terarah dan tidak terarah. Jika dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok, istilah-istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sama digunakan, maka hipotesis ini terarah, karena arah hubungan antara variabel seperti positif atau negatif terlihat. Seperti dalam contoh, semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan, atau sifat perbedaan antara dua kelompok pada variabel lebih dari atau kurang dari yang terlihat, seperti dalam contoh wanita lebih termotivasi daripada pria. Di sisi lain, hipotesis tidak terarah adalah yang menunjukkan hubungan atau perbedaan, tetapi tidak menunjukkan indikasi arah hubungan atau perbedaannya. Dengan kata lain, meskipun mungkin diduga bahwa akan ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita mungkin tidak dapat mengatakan apakah hubungan itu akan positif atau negatif. Seperti dalam contoh, ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Demikian juga bahkan jika kita dapat menduga bahwa akan ada perbedaan antara dua kelompok pada variabel tertentu, kita tidak akan dapat mengatakan kelompok mana yang akan lebih banyak dan yang kurang pada variabel itu. Seperti dalam contoh, ada perbedaan antara nilai-nilai atas kerja karyawan Amerika dan Asia. Hipotesis tidak terarah diformulasikan dengan baik karena hubungan atau perbedaan belum pernah
dieksplorasi sebelumnya dan karenanya tidak ada dasar untuk menunjukkan arah, atau karena telah ada temuan yang bertentangan dalam studi penelitian sebelumnya pada variabel tersebut. Dalam beberapa penelitian, hubungan positif mungkin telah ditemukan, sementara di sisi lain, hubungan negatif mungkin baru ditelusuri. Oleh karena itu, peneliti saat ini mungkin hanya dapat berhipotesis bahwa akan ada hubungan yang signifikan, tetapi arahnya mungkin tidak jelas. Dalam kasus seperti itu, hipotesis dapat dinyatakan secara non-direksi atau tidak terarah. Dapat dilihat dalam contoh, ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Tidak ada petunjuk apakah usia dan kepuasan kerja bersifat positif atau negatif, dan dalam contoh ada perbedaan antara nilai-nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia. Kita tidak tahu apakah nilai etos kerja lebih kuat pada orang Amerika atau Asia. Namun, dalam contoh ada perbedaan antara nilai-nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia, akan mungkin untuk menyatakan bahwa usia dan kepuasan kerja berkorelasi positif. Karena penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan seperti itu. Setiap kali arah hubungan diketahui, lebih baik mengembangkan hipotesis terarah. Cukup sekian materi dari saya. Baik, materi selanjutnya ada hipotesis nol atau hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah proposisi yang menyatakan hubungan yang pasti dan tepat antara dua variabel. Nah, artinya ia menyatakan bahwa korelasi populasi antara dua variabel sama dengan nol, atau bahwa perbedaan dalam sarana dua kelompok dalam populasi sama dengan nol. Nah, secara umum, pernyataan nol ini dinyatakan sebagai tidak ada hubungan antara dua variabel atau tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Sedangkan hipotesis alternatif adalah pernyataan yang mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara grup. Nah, jika kita menolak hipotesis nol, maka semua hipotesis alternatif yang diizinkan yang berkaitan dengan hubungan tertentu yang diuji dapat didukung. Ini adalah teori yang memungkinkan kita untuk memiliki keyakinan pada hipotesis alternatif yang dihasilkan dalam penyelidikan penelitian tertentu. Ini adalah salah satu alasan mengapa kerangka teoritis harus beralasan pada suara atau logika yang dapat dipertahankan untuk memulainya. Jika tidak, peneliti lain cenderung membantah dan mengendalikan penjelasan defensibel lainnya melalui hipotesis alternatif yang berbeda. Di sini ada contoh hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ada 4 contoh. Yang pertama, wanita lebih termotivasi daripada pria. Yang kedua, ada perbedaan antara nilai-nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia. Yang ketiga, semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Nah, di contoh yang pertama, wanita lebih termotivasi daripada pria. Nah, di mana H0 itu mewakili hipotesis nol dan mu M adalah tingkat motivasi rata-rata pria dan mu W adalah tingkat motivasi rata-rata wanita. Sedangkan di hipotesis alternatifnya, di mana HA mewakili hipotesis alternatif, mu M dan mu W adalah tingkat motivasi rata-rata pria dan wanita masing-masing. Yang kedua, ada perbedaan antara nilai-nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia. Hipotesis nolnya, di mana H0 mewakili hipotesis nol, mu AM adalah nilai etos kerja rata-rata orang Amerika dan mu AS adalah nilai etos kerja rata-rata orang Asia. Sedangkan hipotesis alternatifnya, HA mewakili hipotesis alternatif dan mu AM serta mu AS adalah nilai-nilai etos kerja rata-rata orang Amerika dan Asia. Yang ketiga, semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Di sini di hipotesis nolnya, di mana P mewakili korelasi antara stres dan kepuasan kerja yang dialami, yang dalam hal ini sama dengan nol, yaitu tidak ada korelasi. Dan hipotesis alternatifnya korelasi negatif. Yang terakhir, ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Yang selanjutnya ada langkah-langkah mutlak pengujian hipotesis atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis.
Yang pertama, nyatakan hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Yang kedua, pilih tes statistik yang sesuai, tergantung pada apakah data yang dikumpulkan berparas atau non-parametri. Yang ketiga, tentukan tingkat signifikan yang diinginkan. Contohnya, P sama dengan 0,05 atau lebih atau juga kurang. Keempat, lihat apakah hasil output dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikansi terpenuhi. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika nilai yang dihasilkan lebih besar dari nilai kritis, hipotesis nul ditolak dan alternatif diterima. Sedangkan jika nilai terhitung kurang dari nilai kritis, maka nul diterima dan alternatif ditolak. Selanjutnya, ada yang perlu ditegaskan atau yang perlu kita ingat, bahwa hipotesis generasi dan pengujian dapat dilakukan baik melalui pengurangan dan induksi. Nah, dalam pengurangan, model teoritis pertama kali dikembangkan, hipotesis yang dapat diuji kemudian diformulasikan, data dikumpulkan, dan kemudian hipotesis diuji. Nah, dalam proses induktif, hipotesis baru dirumuskan berdasarkan apa yang diketahui dari data yang sudah dikumpulkan, yang kemudian diuji. Nah, suatu contoh eksperimen Hawthorne, di mana hipotesis baru dikembangkan setelah data yang sudah dikumpulkan tidak membuktikan hipotesis asli apapun. Nah, singkatnya, hipotesis baru yang awalnya tidak dipikirkan atau yang sebelumnya belum teruji dapat dikembangkan setelah data dikumpulkan. Wawasan kreatif mungkin memaksa peneliti untuk menguji hipotesis baru dari data yang ada, yang jika dibuktikan akan menambahkan pengetahuan yang baru dan membantu membangun teori. Nah, melalui pembesaran pemahaman kita tentang dinamika yang beroperasi dalam situasi yang berbeda menggunakan proses deduktif dan induktif, kita bisa menambah pengetahuan lebih di daerah tersebut. Pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif, analisis kasus negatif. Nah, hipotesis juga dapat diuji dengan data kualitatif. Misalnya, mari kita katakan bahwa seorang peneliti telah mengembangkan kerangka teoritis setelah wawancara yang luas, bahwa praktik yang tidak etis oleh karyawan adalah fungsi dari ketidakmampuan mereka untuk mendiskriminasi antara benar dan salah, atau karena kebutuhan yang mengerikan untuk lebih banyak uang, atau ketidakpedulian organisasi terhadap praktik tersebut. Nah, untuk menguji hipotesis bahwa ketiga faktor ini adalah yang utama yang mempengaruhi praktik yang tidak etis, peneliti akan mencari data yang akan membantah hipotesis. Nah, ketika bahkan satu kasus tidak mendukung hipotesis, teori akan direvisi. Mari kita katakan bahwa peneliti menemukan satu kasus di mana seorang sengaja terlibat dalam praktik yang tidak etis, yaitu menerima tendangan balik, terlepas dari kenyataan bahwa dia cukup berpengetahuan untuk mendiskriminasi benar dari yang salah, tidak membutuhkan uang, dan tahu bahwa organisasi tidak akan acuh terhadap perilakunya. Hanya karena dia ingin kembali pada sistem yang tidak akan mendengarkan nasihatnya. Penemuan baru ini melalui diskonfirmasi dari hipotesis asli yang dikenal sebagai metode kasus negatif, memungkinkan peneliti untuk merevisi teori dan hipotesis sampai saat seperti teori menjadi kuat. Nah, sejauh ini kami telah melihat bagaimana tinjauan literatur dilakukan, kerangka teoritis dirumuskan, dan hipotesis dikembangkan. Nah, mari kita sekarang menggambarkan urutan logis melalui contoh mini di mana seorang peneliti ingin memeriksa faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi kemajuan perempuan ke posisi manajemen teratas. Survei literatur dan jumlah variabel sengaja disimpan kecil karena tujuannya hanya untuk menggambarkan bagaimana kerangka teoritis dikembangkan dari survei literatur dan bagaimana hipotesis dikembangkan berdasarkan kerangka teoritis. Contoh tinjauan literatur, kerangka kerja teoritis, dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, perkenalan. Nah, meskipun ada peningkatan dramatis dalam jumlah wanita manajerial selama dekade saat ini, jumlah wanita di posisi manajemen teratas terus sangat kecil dan statis.
menunjukkan efek langit-langit kaca yang saat ini dihadapi wanita, mengingat proyeksi demografi tempat kerja yang memperkirakan bahwa untuk setiap 6 atau 7 wanita yang memasuki dunia kerja di masa depan, akan ada sekitar hanya 3 laki-laki kulit putih yang bergabung dengan pasar tenaga kerja. Menjadi penting untuk memeriksa faktor-faktor organisasi yang akan memfasilitasi kemajuan awal perempuan ke posisi eksekutif teratas. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang ada saat ini menghambat kemajuan perempuan ke puncak dalam organisasi. Yang kedua, survei literatur singkat. Sering dinyatakan bahwa karena wanita baru saja memulai karir dan memasuki jajaran manajerial, akan membutuhkan lebih banyak waktu bagi mereka untuk naik ke posisi eksekutif teratas. Namun, banyak wanita di posisi manajemen menengah yang lebih tinggi merasa bahwa setidaknya ada 2 batu sandungan utama untuk kemajuan mereka, yaitu stereotip peran gender dan akses yang tidak memadai ke informasi kritis. Nah, stereotip gender atau stereotip peran jenis kelamin seperti yang juga kita kenal adalah keyakinan sosial bahwa pria lebih cocok untuk mengambil peran kepemimpinan dan posisi otoritas serta kekuasaan, sedangkan wanita lebih cocok untuk mengambil peran pengasuh dan bantuan. Nah, keyakinan ini mempengaruhi posisi yang ditetapkan untuk anggota organisasi, sedangkan pria yang cakap diberikan posisi garis dan dikembangkan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi dan peran eksekutif dalam perjalanan waktu. Wanita yang cakap ditugaskan untuk posisi staf dan pekerjaan buntu. Nah, dengan sedikit paparan terhadap pengelolaan anggaran dan peluang untuk mengambil keputusan yang signifikan, perempuan jarang dirawat untuk posisi tingkat atas. Ketiga, kerangka teoritis. Nah, variabel dependen kemajuan wanita di posisi manajemen teratas dipengaruhi oleh 2 variabel independen, yaitu stereotip peran seks dan akses ke informasi penting. 2 variabel independen juga saling terkait. Stereotip peran jenis kelamin berdampak buruk pada kemajuan karir wanita, karena perempuan dianggap sebagai pemimpin yang tidak efektif, tetapi pengasuh yang baik. Mereka tidak ditugaskan posisi garis di awal karir. Mereka tetapi menawarkan tanggung jawab staf. Hanya dalam posisi sejalan bahwa manajer membuat keputusan yang signifikan, mengontrol anggaran, dan berinteraksi dengan eksekutif tingkat atas yang berdampak pada karir masa depan mereka. Stereotip peran gender juga menghambat akses ke informasi. Jika perempuan tidak dianggap sebagai pengambil keputusan dan pemimpin, tetapi dianggap hanya sebagai personel pendukung, mereka tidak akan diberitahu tentang informasi penting untuk kemajuan organisasi, karena ini tidak akan dilihat sebagai relevan bagi mereka. Nah, ketika stereotip dan pengecualian dari informasi penting sedang beroperasi, tidak mungkin wanita dapat mencapai puncak. Nah, hubungan ini secara sistematis berada di diagram 5.11. Nah, singkatnya, stereotip peran gender dan akses ke informasi penting secara signifikan mempengaruhi kemajuan perempuan ke posisi tingkat atas dalam organisasi dan menjelaskan varians di dalamnya. Maka dari itu muncul hipotesis yang pertama, semakin besar tingkat stereotip gender dalam organisasi, maka semakin sedikit jumlah wanita di bagian atas. Yang kedua, manajer pria memiliki lebih banyak akses ke informasi penting daripada manajer wanita di peringkat yang sama. Yang ketiga, akan ada korelasi positif yang signifikan antara akses ke informasi dan peluang untuk promosi ke posisi tingkat atas. Keempat, semakin banyak stereotip peran seks atau gender, semakin sedikit akses ke informasi penting bagi wanita. Yang kelima, stereotip peran gender atau seks dan akses ke informasi penting keduanya akan secara signifikan menjelaskan varians dalam peluang promosi bagi wanita ke posisi tingkat atas.
Materi yang terakhir ada keuntungan manajerial. Nah, pada titik ini menjadi mudah untuk mengikuti perkembangan penelitian dari tahap pertama ketika manajer merasakan area masalah yang luas, sehingga pengumpulan data awal termasuk survei literatur untuk mengembangkan kerangka teoritis berdasarkan tinjauan literatur dan dipandu oleh pengalaman dan intuisi untuk merumuskan hipotesis untuk pengujian. Juga jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik dari 4 jenis variabel yang berbeda memperbesar pemahaman manajer tentang bagaimana beberapa faktor menghambat pengaturan organisasi. Nah, pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoritis dikembangkan dan hipotesis dihasilkan memungkinkan manajer untuk menjadi hakim cerdas dari laporan penelitian yang disampaikan oleh konsultan. Demikian juga, pengetahuan tentang apa arti signifikansi dan mengapa hipotesis yang diberikan diterima atau ditolak membantu manajer untuk bertahan atau berhenti mengikuti firasat yang sambil masuk akal atau tidak bekerja. Jika pengetahuan seperti itu tidak ada, banyak temuan melalui penelitian tidak akan masuk akal bagi manajer dan pengambilan keputusan akan berbulu dengan kebingungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian daripada teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.